Halo sahabat marketing semuanya, jumpa lagi. Kita kali ini akan membahas terkait dengan perilaku konsumen. Jadi kalau kita ngebahas tentang perilaku konsumen itu ada berbagai macam pendekatan yang bisa kita lihat ya, atau bisa kita kaji. Mulai dari pendekatan yang sifatnya antropologi budaya, ada yang sifatnya psikologi, sosiologi, dan yang ketiga adalah yang sifatnya lebih ke makroekonomi. Dan yang menarik adalah yang kali ini akan kita kupas, yaitu terkait dengan psikologi ya, perilaku konsumen. Jadi kalau kita melihat perilaku konsumen itu tidak terlepas dari bagaimana persepsi konsumen dalam melihat produk yang akan kita jual. Nah, kalau berbicara dengan produk yang kita jual, itu pasti akan kita terpikir dalam pikiran kita adalah bagaimana produk ini bisa laku di pasar, atau mau dijual ke siapa produk yang akan kita produksi ini. Ini merupakan pertanyaan yang sangat penting ya bagi kita selaku produsen atau sebagai seorang marketing ya, dalam melihat bagaimana peluang dari si produk itu kita bisa pasarkan. Nah, berbicara terkait dengan produk itu ada kaitannya dengan audiens ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara produk, audiens kita itu bukan yang sifatnya publik, tetapi lebih sifatnya ke spesifik. Jadi spesifik di sini adalah kita harus melihat segmentasi pasar mana yang akan kita sasar. Nah, berbicara terkait dengan segmentasi itu kita tidak terlepas dari yang namanya 4 tipe market segmentasi. Pertama kaitannya dengan demografis, kedua psikografis, ketiga geografis, dan yang keempat behavior. Nah, kalau bicara terkait dengan demografis, itu berbicara terkait dengan pendapatan, kemudian distribusi populasi, usia, pekerjaan, gender, dan juga pendidikan. Yang kedua itu berbicara terkait dengan psikografis, itu kaitannya dengan attitude, nilai, gaya hidup. Nah, yang ketiga kaitannya dengan geografis, itu kaitannya dengan ada di mana lokasi konsumen yang akan kita sasar. Dan yang terakhir, behavior, yaitu adalah kaitannya dengan beli atau tidaknya konsumen dari produk yang kita pasarkan, atau berapa sering seorang konsumen ini membeli produk yang kita jual. Nah, dan berapa banyak yang akan mereka beli, satu kah, dua, atau tiga. Nah, untuk melihat bagaimana segmentasi, terus kemudian targeting dan positioning ini bisa bekerja, kita akan ambil contoh satu produk yang sangat populer saat ini dan mungkin beberapa dekade juga sudah sangat populer, itu adalah produk Apple. Nah, produk Apple ini ada beragam macam, tapi yang paling populer itu adalah kaitannya dengan smartphone, iPhone. Nah, iPhone ini menarik ya. Kalau misalkan kita lihat iPhone, itu kan pasti orang itu punya satu namanya need. Itu kebutuhan bagaimana mereka ini bisa tersambung dari satu orang ke orang lain, connected, terus kemudian bisa browsing dan segala macam. Kemudian setelah need, baru yang kedua masuk adalah kepada want. Jadi jenis smartphone apa sih yang akan kita miliki untuk menjaga connected yang tadi di apa namanya kita sampaikan tadi. Nah, yang menarik di segmentasi dari iPhone ini, rata-rata orang itu akan melihat kepada looking for a best camera. Jadi ketika orang memutuskan untuk membeli satu produk kamera saat ini, karena berkembangnya media sosial, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya, media sosial lainnya, pasti orang akan mencari best of kameranya. Dan itu kita dapatkan di iPhone. Walaupun memang dari segi kompetitor ada juga merek lain ya, seperti Samsung, kemudian ada juga merek Vivo, dan bahkan yang merek yang mungkin dari segi biaya atau budget itu bisa masuk dengan base kamera yang bisa dimiliki sesuai dengan speknya mereka, itu adalah Xiaomi. Tetapi kepada produknya iPhone ini berbeda, karena mereka menawarkan best of kamera yang premium. Jadi akan terlihat ketika orang itu menggunakan iPhone, ketika dia menggunakan iPhone untuk merekam sesuatu, untuk memfoto sesuatu, itu akan punya daya tarik tersendiri bagi orang-orang di sekitar mereka gitu kan.
Nah, kemudian untuk demografi sendiri ini menarik ya. iPhone ini kalau dulu memang iPhone ini banyak sekali terjual ya di daerah-daerah perkotaan, tetapi saat ini kita bisa menemukan orang-orang yang di pedesaan pun itu menggunakan iPhone. Karena begitu masifnya iklan, begitu masifnya internet sampai ke pelosok-pelosok, dan menjadi gaya hidup ya. Jadi kebutuhan smartphone itu bukan hanya sekedar untuk connected dari satu orang ke orang lain, tapi juga sebagai gaya hidup. Ini juga menjalar ya ke daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah urban. Nah, kemudian yang bisa menarik lagi adalah kaitannya dengan psikografis ya, lifestyle ya. Lifestyle juga menjadi sangat penting juga. Orientasi orang ketika mempunyai HP itu apa. Jadi memang tidak lagi kaitannya dengan apa namanya, untuk kebutuhan komunikasi, untuk kebutuhan lainnya juga menjadi sangat penting. Nah, yang menarik juga di iPhone ini bisa kita simak di film ya, film yang judulnya Jobs. Ini juga penting, dimana di situ Steve Jobs juga mengatakan kepada karyawannya di perusahaannya dia mengatakan bahwa produk Apple ini harus berbeda dengan produk lain yang waktu itu adalah produknya IBM yang sangat masif ya ketika pada masa itu ya, di tahun 80-an atau 90-an awal itu sangat masif. Tetapi Steve Jobs punya prinsip bagaimana produk Apple ini bisa berbeda dan bukan barang tiruan. Nah, ini juga masuk kepada apa namanya, positioningnya mereka. Jadi positioning mereka itu adalah lebih kepada diferensiasi ya, diferensiasi yang memang tersegmented. Jadi orang-orang yang memang punya keinginan untuk gaya hidup yang premium, kemudian apa namanya, lifestyle yang dengan iPhone ini bisa setidaknya dia merasakan pede. Jadi ikatan si iPhone ini dengan orang ini sangat melekat. Itu yang kemudian ditangkap oleh Steve Jobs pada saat itu untuk meluncurkan produk-produk Apple. Salah satunya adalah produk yang sampai sekarang ya, ada iPhone 13 yang betul-betul sangat masif. Walaupun harganya mahal, orang tetap akan membeli. Kenapa? Karena value yang mereka tawarkan, value proposition mereka yang sangat kuat, sehingga banyak orang yang tertarik membeli produk-produk iPhone. Nah, kemudian untuk brand positioning, jadi brand positioning ini lebih kepada atribut ya, atribut, benefit, kemudian kualitas dan juga harganya, kegunaan atau buat penggunanya itu seperti apa, dan dari segi kompetitor ya. Dan kita bisa melihat bahwa brand positioningnya produk Apple, terutama produk iPhone ini sangat kuat. Jadi sangat membedakan ketika orang mendapatkan atau memiliki iPhone, dia tidak hanya merasakan kegunaannya saja, tetapi juga ada kualitas yang mereka tawarkan, sehingga kemudian ini menjadi daya tarik. Iklan segala macam itu akan didukung karena memang reputasi dari iPhone ini. Ketika orang mempunyai iPhone, itu akan serta-merta orang akan melihat bahwa orang ini berkecukupan gitu kan. Walaupun seperti kita tahu bahwa harga-harga iPhone ya yang bekas atau yang second itu relatif lebih terjangkau. Nah, bagaimana kemudian positioningnya? Apa yang kemudian bisa kita lihat dari kasus iPhone ini, terutama produk-produk smartphone keluaran Apple, adalah bahwa Apple sendiri mereka sangat menerapkan segmentation, targeting, dan positioning. Mereka tahu bahwa produk mereka akan tetap mereka lakukan, mempunyai ciri khas yang mereka miliki, dan tidak meniru dengan produk lain, karena yang mereka tawarkan adalah value, kualitas yang premium. Karena kualitas premium ini yang diminati oleh para konsumen loyalnya mereka. Mereka sudah punya konsumen loyal mereka, karena biasanya orang yang punya iPhone itu biasanya punya produk Mac, kemudian dari apa namanya iPad, kemudian ada iPhone dan sebagainya. Mereka sudah mempunyai consumer loyal. Nah, consumer loyal ini dimanjakan dengan produk-produk keluaran baru yang spesifikasinya terus menerus dikeluarkan atau diluncurkan oleh Apple gitu kan. Apple selalu berprinsip bahwa spesifikasi itu harus menjadi salah satu yang menjadi utama selain tampilan yang memang lebih premium. Kemudian dari segi targeting, mereka tahu bahwa targeting mereka itu lebih ke terdiferensiasi.
Jadi terdiri efisiensi ini adalah mereka-mereka yang memang punya value proposition yang sangat kuat. Jadi tidak hanya smartphone yang digunakan untuk komunikasi, tetapi juga smartphone yang bisa meningkatkan kualitas hidup, lifestyle, dan hal-hal yang sifatnya lebih ke meningkatkan perilaku konsumen itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan positioning. Positioning mereka jelas bahwa mereka ingin menjadi satu produk yang memiliki perbedaan dengan produk-produk lain. Walaupun memang dengan harga yang tinggi, mereka menyadari bahwa perilaku konsumen ini cenderung lebih rasional. Perilaku konsumen sini mereka tahu bahwa ada harga, ada barang. Dan orang-orang yang menginginkan value yang premium, base kamera dan sebagainya, mereka tidak segan untuk mengeluarkan budget yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka harus membeli produk-produk smartphone lainnya, karena mereka mengetahui bahwa produk-produk lainnya walaupun dengan kualitas yang sangat bagus dari segi spesifikasi mungkin hampir menyerupai dengan budget yang lebih minim dari harganya Apple, tetapi mereka tahu bahwa produk-produk itu di mata masyarakat atau paradigma masyarakat itu masih di bawahnya Apple. Nah, kedepannya ini adalah satu tantangan tersendiri buat Apple, terutama ke produk-produk keluaran Apple ya, iPhone, yaitu adalah meningkatkan dari sisi desain, dari sisi looking for the best kameranya mereka, dan juga dari segi spesifikasi, dengan spesifikasi yang semakin mereka munculkan produk-produk baru, semakin banyak spesifikasi yang sangat berkualitas tinggi. Baik, itu aja rekan-rekan sahabat marketing yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan 3 hal tadi: segmentasi, kemudian targeting, positioning dalam kaitannya dengan perilaku konsumen. Terima kasih, thanks for watching.